Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Manan Diponegoro yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali insyaallah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis nomor 278 dan nanti hadisnya juga senada dengan hadis nomor 279. Jadi kita baca hadisnya. Hadis nomor 208, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'min, akmal itu yang paling sempurna dari seorang mukmin, apa itu? Imanan, keimanannya. Jadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya, siapakah mereka? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Jadi seorang mukmin yang imannya paling sempurna adalah seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian salah satu ciri yang disebutkan Rasulullah, wa khiyarukum, khiyar dari kata khair, baik, dan orang sebaik-baik kalian, khiyarukum linisaihim, yaitu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, kalau orang itu mukmin, ya, orang mukmin yang paling bagus akhlaknya, orang mukmin yang paling bagus imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi ini ada beberapa frasa ya, yang harus kita pahami. Ada seorang mukmin, keimanan dari seorang mukmin, ya, iman yang paling sempurna dari seorang mukmin. Jadi ada seorang mukmin itu imannya, ada yang kualitas keimanannya itu bagus ya, kalau diberi nilai A sampai E gitu kan. Ada orang yang beriman itu grade A, B, C, D kan, ABC. Ada orang yang beriman kualitas imannya bagus. Ada yang imannya biasa-biasa, ada imannya yang tipis sedikit. Maka Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, mukmin yang paling berkualitas imannya, yang paling bagus. Nah, artinya apa? Kalau Rasulullah SAW memberikan informasi seperti ini, maka itulah yang harus kita usahakan. Jadi hadisnya bunyinya seperti itu. Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi iman yang paling sempurna dari seorang mukmin, ya, ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ya, maka kalau kita berusaha untuk meraih yang iman yang sempurna itu, yang paling bagus itu, maka kita termasuk dari antara orang-orang yang keimanannya kualitasnya bagus, ya, kualitasnya grade yang terbaik. Ya. Artinya apa? Ternyata tidak semua orang itu mampu untuk melakukan yang seperti itu. Nah, maka Rasulullah mengajarkan agar kita itu menjadi seorang mukmin yang paling bagus imannya. Siapakah mereka? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling bagus akhlaknya. Di paling bagus akhlaknya ini, kalau kita membahas, ada satu kitab khusus akhlak seorang mukmin, ya. Ada kitab judulnya Akhlak Seorang Mukmin.
Ini kalau dibahas ya, kitab ini luar biasa. Bagaimana seorang mukmin itu akhlaknya kepada Allah? Bagaimana seorang mukmin itu akhlaknya kepada Rasulullah? Bagaimana akhlak seorang mukmin kepada kedua orang tuanya? Bagaimana akhlak seorang mukmin kepada keluarganya? Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu, ya, jadi kalau ahsanuhum khuluqan, akhlak yang paling baik, gitu ya. Jadi dari seorang mukmin salah satunya, jadi tidak semuanya. Ini salah satu ciri kebaikan akhlaknya seorang mukmin, yaitu siapakah mereka? Yaitu wa khiyarukum linisaihi, yaitu orang yang paling baik ya, dan yang paling baik di antara kalian itu orang mukmin itu adalah orang yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau sama istrinya kok nggak pernah marah, sama istrinya kok dihormati, istrinya kok dibikin seneng gitu ya. Jadi istrinya kok merasa bangga dengan suaminya, merasa bahagia dengan suaminya, istrinya kok merasa nyaman dengan suaminya, maka ini menunjukkan bahwa sang suami ini adalah orang yang akhlaknya baik kepada istrinya. Tapi kalau istri ketemu suaminya aja takut, gelisah, tidak nyaman, khawatir ya, bahkan ngeri gitu. Nah, ini berarti menunjukkan akhlak suaminya ya tidak bagus. Karena banyak ya, kalaupun nggak banyak, kemarin ya sudah kita ceritakan. Jadi ternyata ya kasus-kasus yang bermasalah ya, rumah tangga bermasalah itu memang sumber awalnya adalah karena perilaku suami. Ya, jadi sebagian besar masalah itu karena perilaku suami. Meskipun ada masalah ekonomi ya, masalah ekonomi juga akhirnya berakibat pada ya, termasuk itu karena berakhlak yang baik bukan hanya perilakunya saja, tapi termasuk memenuhi kebutuhan secara jasmani dan rohani, termasuk memberikan nafkah. Gitu ya. Jadi kalau suami yang baik, akhlaknya baik, dia akan bekerja keras, berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri. Kalau suaminya malas, tidak mau bekerja, berarti akhlaknya kurang baik. Nah, di sini ya, ini Rasulullah menyebutkan begitu. Maka dari hadis ini ya kita berusaha untuk bagaimana diri kita ini menjadi seorang mukmin yang baik, yaitu yang baik akhlaknya, terutama akhlak kita kepada istri. Nah, dari sini di dalam rumah tangga. Nah, ini suami-suami dan calon suami harus memahami seperti ini. Jadi bagaimana, karena nanti kalau sudah berumah tangga ya, rumah tangga ini banyak hal yang tidak terduga gitu ya, tidak kita pikirkan. Kalau orang belum menikah dulu nggak pernah bayang. Nah, ternyata istri mengharapkan sesuatu yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Nah, ini mensolusikannya agar menjadi yang terbaik bagaimana ini. Nah, kemudian hadis yang ke-279 ini mirip-mirip. Wa'an Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dzubabin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dha'irnan nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kasirun yaskuna azwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kasirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum, rawahu Abu Daud. Jadi ini ada cerita Rasulullah dalam hadisnya diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu, dia berkata
Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi ini hadis peristiwanya tidak satu waktu, jadi beberapa waktu, tapi kemudian ditulis oleh diriwayatkan dari Iyas bin Abdillah ini dalam satu hadis. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ini dicatat oleh Iyas bin Abdillah, janganlah kalian memukul wanita hamba Allah, la tadribu ima Allah, ya. Yang dimaksud adalah istrinya. Tidak boleh memukul wanita-wanita yang beriman kepada Allah, ya. Hamba Allah tidak boleh, ya, tidak boleh memukul wanita. Jadi laki-laki dilarang untuk memukul wanita. Faja'a Umar, maka kemudian Umar radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengadu, wahai Rasulullah, wanita-wanita da'iran nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna. Nah, jadi karena Rasulullah SAW melarang laki-laki atau suami itu memukul istrinya, maka Umar mengadu, ya Rasulullah, wanita-wanita sekarang berani kepada suaminya. Jadi karena nggak boleh dipukul, wanita-wanita sekarang menjadi berani kepada suaminya. Jadi kalau misalnya, kalau zaman sekarang mungkin ya, karena tahu laki-laki nggak boleh mukul, nih pukul-pukul gitu kan, nah, malah ibaratnya nantang, nanti tak laporkan Rasulullah. Ya, jadi kata Umar, sekarang wanita-wanita ini banyak yang berani kepada suaminya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW, ya, kemudian fa'atofa bi'ali Rasulullah SAW nisaun kasirun, ya, kemudian Rasulullah SAW farahasa fi darbihinna, mungkin Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk atau memperbolehkan untuk laki-laki itu memukul wanita, ya, dalam hal ini karena di dalam Al-Quran itu boleh memukul istri, tapi dalam keadaan istri ini nuzus, ya, atau membangkang atau melakukan istilahnya kalau di sini kan berani kepada suaminya, itu boleh dipukul. Nah, setelah kejadian itu maka fa'atofa bi ali Rasulullah SAW nisaun kasirun yaskuna azwajahuna, maka banyak, ya, setelah boleh dipukul, mungkin laki-laki pulang, ya, menjadi sekarang boleh mukul gitu, ya. Berarti peristiwanya kan tidak satu hari dua hari, ini peristiwanya beberapa saat kemudian laki-laki mudah memukul istrinya, karena Rasulullah membolehkan. Jadi tadinya dilarang, kemudian Umar protes, ya Rasulullah, sekarang wanita-wanita pada berani sama suaminya. Ketika dapat komentar seperti ini, maka Rasulullah, ya kalau begitu laki-laki boleh memukul, ya, istrinya. Nah, tapi setelah itu istri-istri datang kepada istrinya Rasulullah, ya, banyak wanita-wanita, istri-istri itu datang kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, menyampaikan, ya, apa yang terjadi kepada mereka, bahwa sekarang suami saya ringan tangan, sedikit-sedikit saya dipukul, sedikit saya ini kan sakit gitu kan, ya, gitu. Jadi wanita-wanita ini, istri-istri sahabat ini curhat kepada istri Nabi. Maka kemudian istri-istri Rasulullah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Waduh, kok jadi begini, kan? Jadi maka kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya, artinya laqad atofa bi ali baiti Muhammadin nisaun kasirun yaskuna azwajahum. Sungguh, ya, ini Rasulullah menyampaikan, sungguh telah datang, ya, para wanita yang mengerumuni rumah keluarga Nabi SAW, ya, mereka itu mengadukan perlakuan suami mereka. Jadi kalau wanita zaman sampai hari ini terjadi, ya, wanita-wanita ketika merasa atau dipukul suaminya atau merasa ditolimi suaminya, mereka lapor. Nah, di sini Rasulullah SAW berperan sebagai pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau kemudian hari ini ada istri kemudian dipukul atau sakit suami, dia lapor polisi, itu sejak zaman Rasulullah sudah
ada, tapi lapornya kan kepada keluarga Nabi. Maka Rasulullah menyampaikan, laisa ulaika bi khiyarikum. Ya, bukanlah ya mereka itu laki-laki yang memukul istrinya itu adalah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ada laki-laki kok memukul istrinya, maka dia itu adalah laki-laki yang bukan laki-laki yang baik. Ya, intinya begitu. Nah, sehingga di sini ya Rasulullah SAW memberikan pembolehan, tetapi bolehnya itu boleh yang kemudian orang yang melakukan itu dikatakan sebagai orang yang tidak baik. Jadi tadinya dilarang, ya, semula dilarang, tidak boleh memukul istri. Kemudian lapor, ya Rasulullah, saiki wanita-wanita pada berani kepada suaminya. Kalau begitu boleh memukul. Kalau wanita itu berani, boleh dipukul. Wah, istri-istri lapor, ya Rasulullah, kepada saya sekarang suami-suami mudah sekali memukul. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan kalau laki-laki yang suka memukul itu berarti dia bukan laki-laki yang baik. Ya, jadi bukan suami yang baik. Ya, sehingga pembolehan Rasulullah itu bukan berarti boleh yang sunnah yang dianjurkan, karena bolehnya ini boleh yang karena memang Al-Quran tidak melarang, adalah kondisi tertentu. Nah, dari dua hadis ini, jamaah rahimakumullah, jadi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada para kaum laki-laki, kepada kita semuanya, bahwa dalam syariat Islam, ya, dalam keluarga, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, maka yang pertama peran dari seorang suami, ya, peran dari seorang laki-laki ini adalah memiliki peran yang sangat besar, yang sangat menentukan. Kalau laki-laki itu hatinya lembut, ya, dia berbuat baik kepada istrinya, ya, maka inilah jaminan bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang tenang, yang sakinah. Sakinah itu tenang, keluarga yang damai. Ya, kalau laki-lakinya ini soleh, ya, laki-lakinya ini hatinya lembut, perangainya lembut, ya, tidak kasar, ya, tidak mudah memukul istrinya, ya, atau dia bersikap atau berbuat sebaik-baiknya kepada istrinya, inilah jaminan keluarga yang sakinah. Dan Rasulullah menyebutkan itu laki-laki yang baik, dan itu adalah keimanan yang sempurna. Maka ketika kita ini menjadi seorang laki-laki, ya, jadilah laki-laki yang berbuat baik, ya, melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kemudian bahwa kemudian boleh, ya, yang kedua ini, Rasulullah semula melarang memukul, tapi karena di dalam Al-Quran boleh memukul wanita yang khusus, kemudian wanita-wanita istri-istri itu menjadi berani pada suaminya, maka diperbolehkan memukul. Maka memukul kepada istri ini, ya, itu pun kemudian dalam syariat Islam memukul yang bersyarat. Jadi kapan kita itu boleh memukul istri? Ya, di sini dijelaskan, ya, memukul istri itu bersyarat yang pertama, memukulnya tidak boleh membuat luka fisik. Ya. Jadi mukul sampai berdarah-darah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa mukulnya pakai apa senjata tajam, ya, tidak boleh. Apa atau senjata tumpul tapi keras, ya, tidak boleh. Tidak boleh sampai melukai fisik. Kemudian yang kedua, di hadis yang kemarin beberapa pertanyaan, tidak boleh memukul di wajah. Berarti tidak boleh memukul di wajah. Kemudian yang ketiga, ya, memukul ini harus didahului dengan nasihat. Jadi kalau ada istri nuzus, ya, melakukan kesalahan atau membangkang kepada suami, kandani ngeyel gitu, ya, marah-marah dan sebagainya, laki-laki ini harus menasehati dulu. Jadi sebelum dipukul harus dinasehati, ya. Yang pertama harus dinasehati dulu, yang kedua
diingatkan dengan pisah tempat tidur. Kalau masih mengulangi perbuatan yang menjengkelkan suami atau membuat suami marah, baru boleh dipukul. Tapi dipukul saja tadi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh di wajah. Harus berproses. Ya, proses diingatkan dulu, pisah tempat tidur, baru boleh dipukul. Dan yang keempat, ya, tujuan dari memukul itu adalah mendidik, ya, bukan berniat untuk menyakiti. Jadi tujuannya mendidik. Jadi orang marahnya kemudian memukul istri sakanyangi, ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini memukul ada peraturannya. Nah, tapi kemudian pelajaran yang ketiga, meskipun boleh memukul, ya, Rasulullah menyebutkan kalau ada suami yang memukul istrinya, maka dia itu termasuk laki-laki yang bukan laki-laki yang baik. Jadi kalau ada seorang laki-laki kok memukul istrinya, meskipun dibenarkan secara syariat, Rasulullah menyebutkan ini bukan laki-laki yang baik. Artinya kalau laki-laki itu baik, dia tidak akan sampai memukul istrinya. Tidak akan sampai dia itu memukul istrinya. Jadi kalau meskipun istrinya itu berbuat kesalahan, maka dia tidak akan sampai untuk melakukan kesalahan atau melakukan hukuman fisik kepada istrinya. Nah, ini laki-laki yang baik. Nah, jangan sekalian, ini memukul suami. Maka kemudian di dalam rumah tangga, ini pelajaran yang keempat, diperbolehkan. Jadi misalnya ternyata ada laki-laki yang tidak baik, yang sampai dia itu memukul istrinya, menyakiti istrinya, ya, karena yang seperti ini pasti terjadi, ya, ada lah gitu ya. Ada orang yang laki-laki yang sikapnya kasar, dia sampai memukul istrinya, maka seorang istri boleh mengadukan perihal perilaku suaminya ini kepada orang lain. Dan dalam hal ini orang lain itu adalah orang yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada seorang di dalam rumah tangga, seorang ibu dipukul suaminya, ya, apalagi dia merasa tidak bersalah gitu. Kalaupun merasa bersalah pun pemukul istri itu adalah perilaku yang tidak baik, dia boleh lapor Pak RT, lapor Pak RW misalnya. Jadi jangan kemudian teriak-teriak sak kampung ngerti kabeh lah, tidak boleh. Lapornya ini kalau istri sahabat dulu datangnya ke rumah istri Rasulullah. Jadi datangnya ke istri Rasulullah menyampaikan permasalahannya agar Rasulullah memberi solusi. Jadi lapornya itu dalam rangka agar mencari masalah. Mencari penyelesaian masalah, bukan mencari masalah, ya, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi bukan kemudian karena sesuatu atau kadung ora seneng misalnya dan sebagainya, bukan. Tapi ini mencari solusi dari masalah ini. Jadi boleh mengadukan. Dan mengadukan ini, ya, yang kelima ini bukan termasuk ghibah. Jadi kan otomatis kan membicarakan jelek nih, suaminya jelek. Ya, kalau orang dizolimi kemudian lapor kepada otoritas yang ini, maka ini bukan termasuk ghibah. Ya, nanti kalau di Indonesia ini ada perlindungan JPPA, ya, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini nanti akan dimediasi, ya. Jadi kalau lapor nanti tidak serta-merta kemudian dilaporkan polisi, enggak, tetapi nanti ada yang memediasi. Jadi dalam hal ini, kalau di hadis ini, istri-istri Rasulullah itu memediasi, kemudian lapor ke Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan solusi, memberikan keputusan. Jadi mediasi ini untuk tujuannya agar suami istri yang sedang berselisih ini, ya, bisa diharapkan bisa rujuk kembali, bisa baik lagi. Nah ini dan itu dilakukan biasanya kalau sampai misalnya ke pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu kalau ada suami atau istri gugat cerai, itu tidak serta-merta langsung dikabulkan, ya, enggak.
tetapi satu-satu nanti ada tim yang memediasi. Jadi suami dipanggil dulu, kenapa misalnya yang menggugat cerai istri, nanti istrinya dipanggil, kenapa dia menggugat cerai, alasan ini, nanti suaminya dipanggil, cross check, bener enggak istrinya begini dan begitu, kan? Kenapa Anda begini dan begitu, nah nanti di cross check informasinya sama atau tidak. Kalau ternyata informasinya tidak sama, ya nanti berarti dua-duanya akan dipanggil ketemuan, ini gimana ini, versi istri begini, versi suami ini disinkronkan. Nah, nanti kalau sudah, dan itu pinter, ada triknya Pak, itu ahli psikologi, pakai bahasa psikologi, sehingga yang tadinya berantem dahsyat pun kalau sudah dimediasi itu kadang-kadang bisa kembali, rujuk kembali. Itu kalau mediatornya pinter, itu bisa baikan lagi. Tapi kalau sudah memang mentok gitu ya, sudah tidak bisa dimediasi, ya nanti pengadilan akan memutuskan. Nah, biasanya kalau yang cepat diputuskan itu kalau misalnya tidak diberi nafkah itu, istri merasa tidak diberi nafkah, dibuktikan nggak pernah ada bukti transfer, nggak pernah ada ini, atau suaminya tidak bekerja, nah itu cepat itu dikabulkan. Itu karena memang kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Jadi ini proses seperti itu, mediasi. Sehingga di dalam Islam gitu ya, meskipun perceraian itu boleh, tetapi ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga suami yang baik ya, suami, nah kembalinya di sini suami yang baik. Yang kalau suami yang baik ya, dia akan berusaha memahami situasi dan kondisi istrinya. Ya, bukan menuntut meskipun nanti di belakang ya ada bab hak suami boleh, tetap nanti ini penting untuk pelajaran di rumah tangga, tugas suami untuk memuliakan istrinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya, ini menyebutkan ada kalimat yang penting ya, yang ini menjadi perselisihan ya, khilafiyah, ikhtilaf. Di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, faqala Rasulullah SAW, laqad atofa bi ali baiti Muhammadin nisaun kasirun yaskuna azwajahum. Ada kalimat sungguh ya, sungguh benar-benar para wanita mengerumuni bi ali baitin Muhammadin. Jadi ahli bait, keluarga rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada ya kaum sebagian umat Islam ya, orang Syiah Rafidhah itu menganggap bahwa istri Nabi itu bukan ahli bait, bukan keluarga Nabi. Tetapi hadis ini ya menjelaskan bahwa istri-istri Nabi itu termasuk dari ahlul bait. Mereka itu termasuk dari keluarga Nabi. Jadi yang masuk keluarga Nabi itu bukan hanya keturunannya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga istri-istrinya dan anak-anak istri-istrinya. Jadi anak istri dari suami sebelumnya itu termasuk ahli bait, termasuk keluarga. Nah, jadi anak-anak Rasulullah dan istri-istri beliau itu termasuk ahli bait. Nah, di sini ya, di syarah kitab ini dijelaskan, orang-orang Syiah Rafidhah menganggap bahwa istri Nabi itu bukan ahlul bait. Maka mereka itu begitu membenci Aisyah radhiyallahu anha. Sangat benci sekali karena ya dituduh macam-macam lah gitu. Nah, sehingga hadis ini membantah ya argumentasi mereka bahwa istri Nabi bukan ahlul bait. Nah, ini perselisihan pemahaman antar golongan. Ini nanti kalau dibahas terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya ya, penjelasan berikutnya bahwa di sini adalah hikmah ya, salah satu hikmah bahwa Rasulullah SAW ini memiliki istri tidak lebih dari satu ya, karena atau Rasulullah berpoligami ya, istrinya lebih dari satu. Karena
di dalam melayani atau di dalam berdakwah, ya, menyampaikan ajaran Islam, ya, ketika Rasulullah SAW tidak bisa langsung hadir untuk menyelesaikan atau urusan-urusan itu berkaitan dengan kaum wanita. Jadi wanita ini tidak langsung lapor kepada Rasulullah, tetapi kepada keluarganya. Nah, ini adalah salah satu fikih dakwah, ya, strategi dakwah. Jadi suami dan istri itu harus kompak. Jadi Rasulullah dengan istri-istri beliau itu harus atau memberi contoh kepada kita, seorang suami yang berdakwah, ya, ini harus memiliki istri yang juga memahami dakwah suaminya. Jadi harus kompak. Karena apa? Setiap saat, ya, ketika dalam hadis ini dicontohkan, ketika istri sahabat-sahabat itu punya masalah, ya, mereka lapornya nggak ke Nabi, tapi lapor kepada istri Nabi, nggak langsung kepada Rasulullah. Nah, sehingga kalau di lingkungan kita, masyarakat kita, ya, ada permasalahan rumah tangga, gitu ya, istri lapornya tidak langsung ke Pak RT atau Pak RW, tapi lapornya ke Bu RT misalnya, Bu RW, atau Bu Lurah misalnya, atau komunitas yang di situ perempuan. Baru setelah itu, ya, si istri atau istri Rasulullah di sini menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi istrinya atau Bu RT nanti lapor kepada Pak RT, istrinya istri yang bermasalah, gitu ya, punya masalah, lapor ke Bu RW, nanti Bu RW lapor ke Pak RW. Jadi tidak langsung. Nah, disinilah hikmah bahwa dakwah itu, ya, tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Sehebat-hebatnya seorang ustadz, seorang ulama, seorang dia harus memiliki, ya, pasti memiliki pendamping yang support, yang mendukung. Nah, maka di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang tentang saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong dalam berdakwah, baik laki-laki maupun perempuan yang mukmin itu mereka auliya'u ba'duhum. Jadi saling tolong menolong, satu dengan yang lain itu saling mendukung. Dan disinilah maksud, ya, bahwa di dalam masyarakat itu tidak bisa orang itu dakwah sendirian. Ya, di dalam masyarakat kita dakwah itu harus terorganisir, harus ada tim, harus ada, dan itu harus kompak. Nah, inilah karena masalah yang dihadapi itu, kalau yang laki-laki, ya, yang nangani laki-laki, perempuan yang nangani perempuan. Jadi jangan kebalik. Nanti kalau lebih spesifik, misalnya jenazah ada ibu-ibu meninggal, ya, yang nangani yang wanita. Istri-istri yang punya masalah, ya, yang menemui istri-istri, ya. Nah, kemudian kalau suami-suami punya masalah, yang menemui, ya, laki-laki, ustadznya, ya. Kalau yang meninggal, yang ngurusi yang laki-laki, dan seterusnya. Jadi ini indahnya ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian, dari dua hadis ini kita semoga semakin memberikan pencerahan bagi kita semuanya untuk menjadi laki-laki dengan akhlak yang terbaik, ya, akhlak yang baik, yang sempurna, yang iman yang sempurna, dengan melakukan akhlak yang terbaik kepada istri kita atau di dalam keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjadi suami-suami yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu mengkaruniakan kita istri-istri yang solihah, ya, yang mendukung setiap perjuangan suaminya, dan diberikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Demikian, ya, dua hadis semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.